Perkenalkan, nama saya Yoyotri, NIM 1930-3021-3039. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sebuah cerita yang berjudul Purnama yang Baik Hati, mata kuliah metode bercerita anak usia dini. Selamat menyaksikan, adik. Apakah adik-adik di sini pernah mendengar tidak sebuah cerita tentang Purnama yang baik hati? Tidak. Nah, oke, kalau tidak pernah mendengar, di sini kakak akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul tentang Purnama yang baik hati. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang hidup sederhana dengan ibu mertuanya yang sudah tua. Kakak bilang apa tadi? Sepasang suami istri ya, hidup dengan kejujuran dan kebaikan hati mereka. Bertahan hidup dengan berkebun buah pisang. Apa tadi kakak bilang? Buah pisang. Iya, betul sekali. Kerjaan lain yang dapat suaminya kerjakan, mereka hanya berladang buah pisang. Pada suatu ketika, pada saat sang suami pergi ke kebun buah pisang, sang suami bertemu dengan seekor kelinci dengan warna yang tidak biasa, yaitu warna kuning keemasan. Apakah adik-adik pernah melihat? Tidak. Wah, sayang sekali ya. Nah, diceritakan pada saat berladang, suaminya menemukan kelinci yang tidak biasa ya, adik-adik. Nah, diceritakan di sini kelinci tersebut memiliki bulu yang keemasan, yang sangat berkilau, sangat cantik. Nah, apakah adik-adik pernah melihat kelinci seperti itu? Oh, tidak ya. Di sini karena penasaran, suaminya tersebut memberanikan diri untuk melihat lebih dekat kelinci yang berkilau warna keemasan tersebut. Nah, dia terkejut karena menemukan kelinci yang bisa berbicara. Di sini adik-adik pernah tidak ya bertemu kelinci yang bisa berbicara? Tidak ya. Kata kelinci, apakah aku bisa meminta satu buah pisang yang ada di kebunmu? Ujar kelinci tersebut bertanya. Lalu sang suami menjawab, baiklah, jika kau ingin makan, ambil saja. Tetapi, bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Kata sang suami tersebut pada kelinci. Lalu, kamu tidak perlu tahu dari mana aku. Kenapa aku bisa berbicara? Pulang saja ke rumah, dan besok istrimu akan mengandung, kata kelinci tersebut. Lalu sang suami pun pergi pulang ke rumah dalam diam. Dia bingung bagaimana kelinci tersebut bisa berbicara. Dan keesokan harinya, sang istri pun memberitahukan kepada suami bahwa dia sedang mengandung. Sang suami serta mertua dari istrinya tersebut sangat-sangat bahagia sekali karena akhirnya sang istri bisa mengandung. Hal inilah yang mereka impikan selama ini. Bulan kemudian, tibalah bulan purnama ke-9 kehamilan. Sesuai dengan yang telah kelinci katakan, bahwa sang istri pun melahirkan pada saat bulan purnama. Sang istri melahirkan dengan keadaan normal, namun sayang sekali, sang istri tidak bisa selamat. Sang suami memberikan nama pada anak tersebut bernama Purnama. 5 tahun kemudian, Purnama tumbuh menjadi seorang anak yang ceria, baik hati, dan cerdas. Purnama dididik oleh ayah dan nenek menjadi seorang yang rendah hati dan penolong. Setiap harinya Purnama ikut bersama dengan ayah untuk pergi ke kebun pisang, menanam dan memanen buah pisang. Pada satu hari, Purnama merasakan firasat yang sangat buruk. Dia tidak tahu perasaan seperti apa itu. Lalu Purnama berkata kepada ayahnya, "Ayah, apa sebaiknya kita hari ini tidak perlu pergi ke kebun?" Kata
kata Purnama. Lalu sang ayah menjawab, "Purnama ingin tinggal, tidak apa-apa. Ayah saja yang pergi ke kebun." Kata sang ayah, "Purnama pergi bermain saja bersama teman-teman. Biar ayah saja yang pergi ke kebun." "Tapi ayah," kata Purnama. "Shh," kata ayah. "Tidak apa-apa Purnama. Hari ini ayah ingin memanen dan menanam lagi. Tidak bisa kita tunda," kata sang ayah kepada Purnama. Dan akhirnya Purnama pun mengangguk, setuju dengan ayah untuk tetap tinggal di rumah. Tiba-tiba di kebun ayah ada seekor ular kobra besar sekali. Apakah adik-adik pernah melihat ular? Iya, betul. Ular sangat berbahaya, apalagi ular kobra ya. Nah, pada saat ayah Purnama dipatuk, ayah tidak menyadarinya. Dan tidak ada pertolongan untuk ayah, sehingga akhirnya ayah Purnama pun meninggal. Tentu saja ya, adik-adik, Purnama sangat terpukul sekali atas kepergian ayahnya. Tetapi Purnama tidak bisa berlarut-larut. Purnama pun hanya tinggal berdua saja sekarang dengan nenek. Setelah beranjak dewasa, Purnama pun merasakan ada keanehan dalam dirinya, adik-adik. Ada yang tahu nggak apa itu? Nggak ada ya. Kita lanjutkan ceritanya ya. Nah, saat Purnama berusia 10 tahun, Purnama mulai bisa mendengar suara-suara aneh, seperti suara hati orang, seperti suara-suara pemikiran orang, dan suara-suara hewan di sekitar Purnama ya, adik-adik. Jadi, jika hati orang buruk sangka kepada Purnama, Purnama bisa mendengarnya ya, adik-adik. Mulai dari situ, Purnama mulai menyadari kelebihan yang unik. Karena kelebihannya tersebut, Purnama jadi bisa membantu orang-orang ya. Seperti kucing yang terjebak di atas pohon, Purnama bisa mendengarkan suaranya loh. Tuh, suara teriakan kucing minta tolong, suara orang-orang di sekitar Purnama, orang-orang yang menjelek-jelekan Purnama. Jadi Purnama bisa mendengarkannya ya, adik-adik. Nah, oleh sebab itu, kita harus memiliki hati yang bersih ya, adik-adik. Kita harus ikhlas menolong orang tanpa adanya imbalan. Orang-orang di sekitarnya Purnama tidak mengharapkan imbalan apapun ya, adik-adik. Nah, adik-adik juga kakak harap seperti itu ya. Kita menolong sesama tanpa imbalan apapun. Misalnya menolong teman yang sedang kesusahan, menolong sesama saudara kita. Begitu ya, adik-adik. Jadi kesimpulan cerita kakak pada hari ini yaitu menolong orang tanpa adanya imbalan. Tetap rendah hati, tetap bersyukur. Oke, sekian ya cerita dari kakak. Terima kasih. Dadah.